Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Prima Hamzah dari Lokal Ilmu Hukum G angkatan 19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi hak asasi manusia tentang pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM yang berbunyi 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Dan yang ketiga yaitu Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum. Lalu adapun yang dimaksud dengan pelanggaran yang berat meliputi kedua kejahatan yaitu 1. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yaitu membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, lalu memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional. Yang keenam, penyiksaan. Yang ketujuh, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan. Yang kedelapan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Yang kesembilan, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.